selaku pembimbing pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan kelompokannya. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Angelina Stefani Sinaga, NPM 2201010223 sebagai moderator. Saya Diafara Nabila, NPM 2201010227. Saya Yovina Triani Situmeang, NPM 2201010225. Saya Ratna Sikumawan dengan NPM 2201010226. Saya Rotua Marian Simanjuntak dengan NPM 2201010224. Berikut konsep materi yang akan kami jelaskan dengan judul Pendidikan Multikultural, Nilai-nilai Pancasila sebagai Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Apakah makna pendidikan Pancasila dalam pembangunan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam konteks multikulturalisme Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan di atas, berikut saya akan jelaskan. Pendidikan Pancasila perlu dilihat dalam tiga tataran, yakni yang pertama, pendidikan Pancasila sebagai kemasan kurikuler atau mata pelajaran atau mata kuliah, dan yang kedua, sebagai proses pendidikan atau praksis pembelajaran, dan yang ketiga, sebagai upaya sistemik membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ke depan atau proses nation character building. Berikut penjelasannya akan diselesaikan oleh teman saya. Oke, yang pertama, pendidikan Pancasila sebagai kemasan kurikulum. Penjelasannya secara singkat yaitu Pancasila secara historis atau kurikuler telah mengalami pasang surut. Dalam kurikulum sekolah sudah dikenal mulai dari civics tahun 1962, pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan tahun 1968, pendidikan moral Pancasila tahun 1975, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tahun 1994, dan pendidikan kewarganegaraan tahun 2003. Sementara itu, di perguruan tinggi sudah dikenal Pancasila dan kewiraan nasional tahun 1960-an. Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewiraan tahun 1985 dan pendidikan kewarganegaraan tahun 2003. Untuk Indonesia pada saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yakni pada pasal 37 menggariskan program kurikuler pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Nah, yang kedua, sebagai proses pendidikan atau praksis pembelajaran. Semua proses pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural. Karena ini, inti dari pendidikan termasuk pendidikan Pancasila adalah belajar atau learning. Dalam konteks pendidikan tahun 2003. Sementara itu, di perguruan tinggi sudah dikenal Pancasila dan kewiraan nasional tahun 1960-an. Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewiraan tahun 1985 dan pendidikan kewarganegaraan tahun 2003. Untuk Indonesia pada saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yakni pada pasal 37 menggariskan program kurikuler pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Nah, yang kedua, sebagai proses pendidikan atau praksis pembelajaran. Semua proses pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural. Karena ini, inti dari pendidikan termasuk pendidikan Pancasila adalah belajar atau learning. Dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, proses belajar merupakan misi utama dari proses pembelajaran atau instruksi secara normatif dalam pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dirumuskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Satuan pendidikan SDNI, SMP atau MTS, SMA, MA, SMK, MAK, sekolah tinggi, institut dan universitas. Merupakan suatu lingkungan belajar pendidikan formal yang terorganisasikan mengikuti legal framework yang ada. Oleh karena itu, proses belajar dan pembelajaran harus diartikan sebagai proses interaksi sosio-kultural edukatif. Dalam konteks satuan pendidikan, bukan hanya dibatasi pada konteks klasikal mata pelajaran atau mata kuliah. Dan yang ketiga, sebagai upaya sistemik membangun kehidupan masyarakat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Dalam konteks ini, maka pendidikan Pancasila dalam pengertian generik harus diwujudkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Bukan hanya dalam pembelajaran mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan kajian Pancasila. Karena itu, konsep pembudayaan Pancasila yang menjadi tema sandingan pendidikan Pancasila menjadi sangat relevan dalam upaya menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ingredients pembangunan watak dan peradaban Indonesia yang bermartabat dalam konteks multikulturalisme Indonesia. Dalam konteks ini, maka satuan pendidikan seyoganya dikembangkan sebagai satuan sosio-kultural edukatif yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan satuan pendidikan yang membudayakan dan kecerdasan. Berikut akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ingredient pembangunan watak dan peradaban Indonesia yang bermartabat dalam konteks multikulturalisme Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Contohnya, pertama, membina kerukunan hidup antara sesama manusia. Yang kedua, tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Yang ketiga, mengembangkan siap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Contohnya, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Yang kedua, sikap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, yang ketiga masuk ke dalam nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Dan yang kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Dan yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kita masuk ke dalam nilai keempat, yaitu nilai persatuan dalam sila keempat Pancasila. Contohnya ada 3, yaitu meliputi 1. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Dan yang ketiga, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dan kita masuk ke dalam nilai kelima, nilai persatuan dalam sila kelima Pancasila. Contohnya ada 3. Yang pertama, tidak bergaya hidup mewah. Dan yang kedua, tidak bersifat boros. Dan yang ketiga, bekerja keras. Nah, sekarang masuk ke tujuan utama pendidikan multikultural. Yang pertama sekali yaitu menanamkan sifat empatik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sifat empatik? Sifat empatik yaitu nilai rasa yang tumbuh dari dalam diri kita. Seperti kita ambil contoh pada saat teman kita sedang sakit, ada baiknya kita menjenguknya lah. Nah, dari situ kita dapat mengambil dalam arti nilai rasa simpatik. Yang kedua,
dalam menanamkan apresiasi itu pada saat kita di kelas kita mempunyai bidang akademik kepintaran dalam arti kita menunjukkan nilai yang dari rendah ke yang tinggi. Kita di situ dapat menanamkan apresiasi dalam bidang pendidikan untuk memajukan nilai-nilai bangsa. Nah, yang keempat yaitu empati terhadap penganut agama. Nah, kita tahu di Indonesia itu ada 7 agama. Nah, dalam arti perbedaan agama itu kita diajak untuk saling bertoleransi, saling menghargai, saling tolong menolong. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani. Pancasila bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan atau yang disebut dengan civic virtue, yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan yang berpancasila atau disebut dengan civic culture. Oleh karena itu diperlukan adanya dan berperannya pendidikan Pancasila yang menghasilkan demokrasi konstitusional yang mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan Pancasila. Dalam waktu bersamaan, proses pendidikan tersebut harus mampu memberi kontribusi terhadap berkembangnya multikulturalisme Pancasila yang menjadi inti dari masyarakat madani Pancasila yang demokratis. Inilah tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan Pancasila untuk membangun demokratis konstitusional di Indonesia. Berikut, masyarakat madani Pancasila yang multikulturalisme merupakan civic community atau civil society. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan masyarakat madani tersebut harus terwujudkan kualitas pribadi yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perwujudan negara hukum, partisipasi warga negara yang luas dalam pengambilan kebijakan publik dalam berbagai tingkatan, dan pelaksanaan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Dari situ kita dapat ditangkap tantangan bagi pendidikan demokrasi konstitusional di Indonesia adalah bersistemnya pendidikan Pancasila